Legenda Batu Gantung. Kisah dari Provinsi Sumatera Utara. Batu Gantung merupakan salah satu ciri khas wisata Danau Toba. Keberadaan batu gantung mencuri perhatian wisatawan yang datang ke Danau Toba. Danau Toba terletak di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Jika wisatawan menyusuri Danau Toba, wisatawan akan menemukan batu gantung di Parapat. Keberadaan batu gantung rupanya memiliki asal muasal yang dipercayai oleh masyarakat, yang dikenal dengan legenda batu gantung. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa di tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki anak gadis cantik jelita yang bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga memiliki sikap yang sopan dan selalu membantu pekerjaan kedua orang tuanya. Suatu hari, Seruni harus berpisah dengan pemuda pujaan hatinya yang bernama Sidoli. Akan tetapi, Sidoli harus pergi merantau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya pernikahan. Danau Toba dan batu-batu yang ada di sini menjadi saksi, Sidoli. Berjanjilah kau akan kembali lagi. Seruni, Daku berjanji akan segera menemuimu lagi di tempat ini. Kita akan segera menikah. Pekerjaan ayah Seruni selain berladang, yakni menjadi nelayan. Namun, hasil nelayannya ia gunakan untuk berfoya-foya. Hingga suatu ketika, ia terlilit hutang dan tidak mampu untuk membayarnya lagi. Hutangmu sudah terlalu banyak. Sudah saatnya kau membayar hutangnya sekarang juga. Jika tidak, kau harus menjodohkan Seruni dengan anak awak. Tunggu dulu. Awak bicarakan dulu pada ibunya Seruni. Tidak bisa. Kau sudah berjanji. Kau tahu kan apa yang terjadi jika kau melanggar janji? Ayah Seruni bingung. Ia tak punya pilihan lagi. Ia harus menjodohkan Seruni dengan anak temannya. Hingga suatu hari, Seruni mendengar perbincangan ayah dan ibunya mengenai perjodohan. Seruni menangis mendengar itu. Ia teringat janjinya pada Sidoli. Seruni tidak setuju dijodohkan. Seruni harus mau dijodohkan. Jika tidak, kita dalam bahaya besar. Keesokan harinya, Seruni pergi ke ladang sendiri. Ia pergi ke ladang tanpa kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya ada keperluan di desa tetangga. Hanya si Toki, anjing milik Seruni, yang selalu setia menemaninya. Di ladang, Seruni hanya duduk terdiam. Ia tidak rajin seperti biasanya. Sesekali Toki menggonggong untuk menarik perhatiannya. Namun, ia hanya melihat saja, lalu kembali melamun dan terdiam. Seruni sudah tidak dapat menahan kesedihannya. Ia memerlukan seseorang untuk menceritakan keluh kesahnya. Aku sedang bersedih. Aku bingung. Ayahku menjodohkanku dengan pemuda lain, sedangkan aku sudah punya kekasih hati. Jika aku tidak menuruti ayahku, maka ayah dan ibuku dalam bahaya. Jika aku menuruti ayahku, aku tidak sampai hati membuat Sidoli kecewa. Aku harus bagaimana, Toki? Tangis Seruni pun pecah. Toki yang melihat itu hanya mengendus-ngendus pangkuan majikannya itu. Dengan berderai air mata, Seruni pun berjalan menuju Danau Toba. Ia ditemani Toki yang setia menemani kemanapun ia pergi. Si Toki bingung karena majikannya itu berjalan cepat menuju tebing Danau Toba. Ia berulang kali menggonggong pada Seruni. Ketika sampai di tebing tepi Danau Toba, Seruni yang sedang menangis tiba-tiba terperosok jatuh ke dalam lubang batu yang besar. Lubang yang sangat gelap membuat Seruni takut, hingga ia berteriak minta tolong pada si Toki anjingnya. Tolong, Toki! Tolong! Toki, tolong, Toki! Namun, Toki
hanyalah binatang. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menggonggong di sekitar lubang batu besar itu. Seruni mulai putus asa karena tidak kunjung datang pertolongan untuk dirinya. Ia pun berteriak, "Parapat! Parapat batu!" Setelah Seruni berkata demikian, tiba-tiba dinding-dinding batu itu merapat, terus merapat dan menghimpit tubuh Seruni. Melihat kondisi majikannya yang tak tertolong, si Toki pun berlari pulang. Di rumah, orang tua Seruni baru saja pulang dari desa tetangga. Si Toki berusaha memberitahu bahwa Seruni dalam bahaya. Ia menggonggong terus-menerus, mencakar tanah, dan berbolak-balik di sekitar majikannya. Sadar dengan kelakuan si Toki, kedua orang tua Seruni langsung beranjak dan pergi mengikuti si Toki hingga sampai ke tepi lubang. Mereka mendengar jeritan anaknya dari dalam lubang. Akan tetapi, keduanya tidak bisa menolong. Ayah Seruni pun berlari meminta pertolongan warga. Tak lama kemudian, tetangga mereka datang ke tempat Seruni terperosot. Kak, lubangnya terlalu dalam dan tidak tembus cahaya. Aku hanya mendengar sayup-sayup suara anak kita yang berkata, "Parapat, parapat batu. Bagaimana ini, Pak?" Tanpa menjawab pertanyaan sang istri, sang suami ingin masuk ke dalam lubang. Bu, pegang obor ini. Aku akan turun untuk menjemput anak kita. Jangan gegabah, Pak. Lubang ini sangat berbahaya. Benar, Pak. Lubang ini sangat dalam dan gelap. Ayah Seruni pun mengurungkan niatnya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan getaran yang membuat lubang terus merapat dan tertutup. Seruni yang berada di dalam lubang akhirnya terhimpit dan tidak dapat diselamatkan. Setelah guncangan selesai, di atas lubang yang tertutup itu terdapat batu besar yang menggantung seolah seperti seorang gadis. Batu itu menggantung di dinding tebing tepi Danau Toba. Masyarakat mempercayai bahwa batu itu adalah penjelmaan dari Seruni. Masyarakat lalu memberi nama Batu Gantung. Ucapan Seruni yakni Parapat, Parapat, Parapat dijadikan sebagai nama daerah tempat Batu Gantung berada. Kini, kota Parapat menjadi salah satu kota tempat tujuan wisata Sumatera Utara.